kewirausahaan ya. Nah ini. Nah di sini teman-teman semua, sebelum kita masuk ke sini teman-teman perlu diingat bahwasanya untuk deskripsinya, nah ini teman-teman harus menuliskan di sini. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Forsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Mangga Forsa Channel, edukasi dan informasi. Baik Sobat Forsa semua, kali ini saya akan memberikan tutorial untuk part yang kedua, di mana part yang pertama kemarin adalah pengenalan untuk rapat project penguatan profil pelajar Pancasila ya, di mana teman-teman semua filenya bisa diunduh di kolom deskripsi ya. Nah di sini untuk part yang kedua saya akan berikan tutorial detail ya, langkah-langkahnya secara beruntun agar teman-teman semua tidak bingung ya. Tapi sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Untuk mendukung berkembangnya channel ini, jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke teman-teman semua, silakan nanti untuk rapot ya, file rapotnya ya, atau master rapotnya silakan di download saja di kolom deskripsi video ini nih. Nah, di sini saya akan berikan tutorial dari awal hingga akhir agar teman-teman semua tidak bingung. Kira-kira kolom mana saja yang akan diisi dan kolom mana saja yang tidak harus diisi secara manual gitu, Oke, teman-teman semua, ini petunjuk utamanya wajib teman-teman ketahui bahwasanya ini adalah landasan dasar untuk menggunakan aplikasi ini, Yang pertama teman-teman semua, aplikasi ini hanya bisa dijalankan pada Microsoft Office 2010 ke atas. Jadi teman-teman semua yang mungkin sekarang Microsoft Office-nya masih di bawah 2010, silakan untuk menginstal Microsoft Office yang 2010 minimal ya. Syukur-syukur lebih. Gitu, Kemudian aplikasi ini dibuat bukan untuk komersil, jadi tidak boleh diperjualbelikan. Silakan teman-teman semua bisa unduh secara gratis di deskripsi video ini, gitu Kemudian teman-teman semua, ini yang penting juga bahwasanya nanti ketika teman-teman sudah mengunduh untuk masternya, maka nanti setelah mengunduh dan sudah disimpan, maka teman-teman tinggal copy saja. Nanti kopiannya itu yang teman-teman gunakan dulu. Nanti kalau ada kerusakan atau apa, teman-teman tinggal ambil file masternya yang masih teman-teman simpan, gitu Oke, kita langsung saja teman-teman semua untuk pengisiannya ya. Yang penting ini petunjuk, silakan nanti dibaca lagi dari awal sampai akhir ya, karena saya tidak akan membacakan semua. Yang kedua adalah dimensi ini teman-teman semua. Dimensi ini kita gunakan dari teman-teman semua yang mungkin sekarang mengajar di akhir fase PAUD ya, kemudian kelas 1, kemudian nanti kelas 3 sampai kelas 4. Ini SD berarti kemudian nanti kelas 7 sampai kelas 9 ini SMP, dan di akhir itu kelas 10 sampai dengan kelas 12. Ini berarti di SLTA atau SMA atau SMK Ini berarti rapat ini bisa digunakan oleh semua jenjang teman-teman semua. Itu mulai dari dimensi beriman bertakwa, kemudian dimensi berkebinekaan global, dimensi mandiri, kemudian dimensi kreatif, itu ya, ini ada semua. Nanti untuk sub elemennya juga teman-teman silakan nanti ambil sesuai dengan jenjangnya ya, yaitu PAUD, SD, SMP atau SMA. Oke, nah ini untuk dimensi teman-teman semua, jadi nanti disesuaikan saja. Ini elemen sub elemennya. Nah nanti kemudian yang berikutnya adalah ini menu di sini masih 0 ya, tidak ada keterangan apapun, gitu Nah, ini di sini teman-teman sudah harus bisa mulai mengisi untuk nama projectnya. Nah, ini project 1 2 3 4. Kalau untuk yang kelas 10 atau fase 10 ini untuk tahun pertama ini diwajibkan 3 project ya. Silakan diisi saja, misalkan di sini proyek pertama kewirausahaan. Tulis saja. Kemudian yang kedua, teman-teman kok mau pilih kearifan lokal, silakan. Nah, kemudian ini ya kalau yang 2 saja, yang mungkin sekarang di fase F ya, mungkin hanya 2 saja, ya silakan nggak apa-apa, berarti kolom 34 dikosongi. Tapi kalau yang di fase E, ini berarti 3 proyeknya. Yang terakhir misalkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini wajib pertama kali teman-teman mengisi secara manual Ini data, berarti nanti langsung lari ke data ya, setelah menu data. Kemudian nanti proyek 1 ini rapotnya ya, jenis rapotnya ya. Untuk pengisian rapot ini, maaf. Nah, kemudian untuk
proyek 2, proyek 3 sama ya. Nah, ini manual. Catatan proyek 1. Berarti nanti teman-teman harus, nah ini saya mulai dari data dulu ya, biar teman-teman nggak bingung. Maka nanti teman-teman semua tinggal urut saja di sini teman-teman semua. Ya, saya akan memberikan tutorial untuk proyek 1 dulu ya, proyek 1. Nah, ini sudah diisi untuk di halaman ini, di halaman menu sudah isi secara manual ini. Kemudian di halaman data, ini teman-teman semua, nah di sini mulai mengisi teman-teman semua. Gitu nggih. Mulai nama sekolah, misalkan saya akan memberikan nama sekolah terserah saya ini karena ini sebuah tutorial ya, jadi saya akan buat nama sekolah bebas saja. Misalkan saya akan buat nama sekolah SMA 1 Konoha misalkan. Kemudian NPS-nya saya buat ngawur saja ya, 1 2 3 4 5 karena data sekolah atau data pribadi tidak boleh disebarluaskan ya. Nah, silakan NPS-nya NIS, NSS, NDS silakan diisi, kemudian alamatnya silakan diisi, misalkan Jalan kemudian kelurahannya saya buat sama saja. Nah, website sama email silakan nanti diisi sendiri ya. Ini. Kemudian kepala sekolahnya misalkan NIP-nya kalau ada silakan, kalau tidak ada dikosongin saja. Nama wali kelasnya misalkan ini saya ngawur saja gitu teman-teman semua, NIP-nya. Kemudian kelasnya kelas 10, berarti fasenya fase E ya, fase E. Kemudian tahun pelajarannya berarti 2022 2023. Kemudian kabupatennya kemudian tanggal rapotnya misalkan nanti tanggal 23 Desember 2022. Nah, ini fasilitatornya silakan ditulis teman-teman semua ya. Fasilitatornya untuk proyek 1 siapa? Misalkan proyek 1 nanti namanya bebas lah. Proyek 2 juga silakan kalau sudah jelas namanya ya. Isi fasilitatornya silakan. Misalkan fasilitator yang kedua itu adalah yang ketiga misalkan begini. Kemudian untuk NIS dan NISN silakan nanti diisi saja sesuai dengan contoh ini ya. Nah, nanti penulisannya seperti yang dicontohkan itu ya. Nah, di sini. Misalnya ini adalah data siswa nih teman-teman, data siswa. Nah, ini sudah mulai muncul teman-teman semua, ya. Data siswa. Misalnya saya akan berikan satu saja untuk contoh ya. NIS-nya, misalkan NIS-nya itu, nah NISN-nya misalkan kemudian namanya misalkan kemudian seksnya ini dipilih teman-teman, ini tidak manual jadi milih laki-laki atau perempuan ya. Nah, kemudian tempat lahirnya misalkan tanggalnya tanggal alamatnya nomor HP-nya bebas silakan saja ya. Nah ini saya akan contohkan satu anak saja, datanya sudah saya
lengkapi ya, silakan data yang belum dilengkapi saja. Kemudian ini karena saya mau mentutorialkan di proyek 1, nah ini sebelahnya adalah gambaran nanti hasil dari rapot ini. Nah ini sudah datanya sudah mulai ada teman-teman semua, nama sekolah, alamat, nama siswanya, kemudian NISN dan NIS-nya sudah kelihatan, kelas, fase. Cuma di sini yang proyeknya masih kosong ya, karena belum kita isi memang ya. Kita baru mengisi data teman-teman di sini. Ya, untuk penilaian juga masih kosong. Nah, ini ada yang penilaian sudah ada yang muncul, berarti ada yang sudah diisi ya. Nah, nanti kita lihat ngisinya di mana. Tunggu, yang bawah ini masih kosong penilaiannya. Tuh. Nah, ini berarti sudah ada yang ngisi tadi teman-teman semua, ya. Tinggal kita cek saja nanti, ya. Nah, ini adalah nanti tampilan rapotnya seperti ini teman-teman semua. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita kerjakan apa? Di sini teman-teman, proyek 1. Proyek satunya kita, nah cek di sini nih. Nah di sini teman-teman sudah bisa melihat nomornya 1, NIS-nya, NISN-nya, namanya sudah, kemudian jenis kelaminnya sudah, nih. Nah, kemudian penilaiannya nanti di sini teman-teman, penilaiannya, ya. Nah di sini teman-teman misalkan untuk capaian proyeknya untuk yang pertama ini kan kewirausahaan ya. Nah ini. Nah di sini teman-teman semua sebelum kita masuk ke sini teman-teman perlu diingat bahwasanya untuk deskripsinya, nah ini teman-teman harus menuliskan di sini ya. Misalkan ini kalau deskripsi bebas ya, ini cuma sekedar nulis saja teman-teman semua. Nah ini adalah yang harus diisi secara manual. Kemudian teman-teman nanti untuk fokus capaiannya, untuk yang pertama kira-kira teman-teman yang pertama itu apa? Misalkan untuk ini itu yang pertama adalah gotong royongnya. Berarti kalau gotong royong nanti teman-teman isinya yang ini, ya. Misalkan bergotong royong dan mandiri, kemudian kreatif ya. Ini bergotong royong di sini. Karena di sini kreatif dan mandiri yang dipilih berarti nanti yang dipilih adalah gotong royong, mandiri, kreatif. Misalkan saya rubah ya, yang kreatif saya ubah menjadi berkebinekaan. Maka nanti akan di sini ya. Mandiri, gotong royong, berkebinekaan. Ini yang harus diisi. Gitu nih. Misalkan saya akan rubah mandiri, kemudian yang terakhir adalah tujuan akhirnya adalah dia kreatif. Maka nanti yang di warnai ungu ini yang harus teman-teman isi. Cara isinya gimana? Tinggal klik saja di sini. Kemudian nanti tinggal pilih apakah nanti BB belum berkembang, MB masih berkembang, atau KBSA berkembang sesuai harapan, atau SB sangat berkembang. Misal di sini MB ya mulai berkembang. Kemudian yang mandirinya berkembang sesuai harapan, kemudian yang kreatifnya ternyata sangat berkembang. Nah, ini berarti nanti sudah mulai muncul di sini, okay? Kemudian nanti yang di sini teman-teman berarti tinggal di checklist saja, ya. Kemudian yang bergotong royong itu sub elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4-nya nanti dinilai secara manual. Dengan apa? Dengan menggunakan huruf V atau centang ya. Nah, ini teman-teman untuk yang ini, yang bawah ini, nah ini diisi secara manual. Kemudian elemennya ini nanti disesuaikan dengan capaian kita. Misalnya yang pertama adalah dimensi bergotong royong. Sub elemennya apa? Melihatnya dari mana? Dari sini teman-teman semua. Gotong royong. Berarti dari sini. Nah ini. Sub elemennya apa? Kerjasama, komunikasi, saling bergantung positif, koordinasi sosial. Ataukah yang lain? Ini tinggal milih saja teman-teman semua ya. Tinggal milih saja. Nah ini cara memasukkannya gimana? Cara memasukkannya berarti tinggal yang pertama itu misalkan mengenal sub elemennya, mengenal dan mencari Tuhan Yang Maha Esa. Berarti nanti teman-teman dilihat saja dimensinya. Nah, di sini berarti harus diganti teman-teman semua. Nah, tapi ingat, ini kan sub elemen. Sub elemennya kan kerjasama ya, berarti nanti tinggal diambil dari sini saja. Caranya gimana? Caranya ini teman-teman sama dengan kemudian
ke dimensi, klik yang ini ya, kerjasama. Kemudian yang kedua sama dengan lagi, ini saya cuma satu saja ya. Kemudian ke dimensi, nah klik ini. Kemudian yang ketiga sama dengan ke dimensi, yang ketiga mana? Yang ketiga ini. Yang keempat ini, yang terakhir dimensi sama dengan, nah koneksi soal. Kemudian ini kita ambilnya sesuai dengan akhir jenjang kita ya. Sudah tinggal klik sama dengan ke dimensi. Nah kita ambil yang paling belakang teman-teman semua. Kalau di fase E ya, nah ini. Berarti ini yang kedua ke dimensi, berarti yang kedua diambil. Nah, yang ketiga, ini tulisannya semakin kecil ya, nggak apa-apa, tapi nanti muncul di rapat sama saja. Yang ketiga dan yang terakhir, nah dimensinya. Kemudian nanti disesuaikan untuk dimensi mandiri ya. Dimensi mandiri berarti nanti dirubah. Nah, di sini mandiri coba lihat ya. Yang dimensi mandiri, saya perlihatkan sebentar saja. Mandiri, penalar kritis, mandiri. Nah ini mengenali kualitas dan minat diri serta, nah, mengenali kualitas diri. Di sini, nah saling ketergantungan. Berarti ini harus dirubah teman-teman ya. Sesuaikan dengan subelemen dari dimensi mandiri. Oke? Nah ini. Kemudian yang belakang juga diambil dari yang terakhir. Karena kita di fase E. Kalau di fase yang PAUD ini ya. Berarti ambilnya dari sini. Nah, ini sekedar contoh saja teman-teman semua. Kemudian nanti di sini dinilai teman-teman, apakah ini yang bergotong royong itu subelemen 1 itu belum berkembang, misalnya belum berkembang ya nanti tinggal checklist belum berkembang. Itu nggih. Kemudian subelemen 2 misalkan kok sudah berkembang sesuai harapannya, checklist saja. Ini misalkan sangat berkembang, boleh nggak apa-apa teman-teman semua. Disesuaikan saja dengan per siswa, per individunya ya. Nanti berarti setiap individu harus dinilai secara manual satu persatu. Ini, misalkan saya asal klik saja ya di sini. Nanti teman-teman, ini kalau ini manual teman-teman semua. Nah ini sudah terisi semua teman-teman semua. Maka nanti tinggal yang cat proses proyek 1. Nah ini teman-teman semua, nanti ini juga harus manual diisi per personal ya. Jadi nanti boleh catatan prosesnya itu berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lain ya. Misalkan di sini saya untuk karena contohnya satu ya, saya ini saja deh. Nanti melibatkan diri dengan memberikan usulan tentang cara-cara ini, berarti untuk satu siswa ini sudah dinilai semua. Maka nanti ketika kita lihat proyeknya, lihat proyek rapot proyeknya, maka nanti sudah ini semua. Nah, di sini sudah mulai tracing ya teman-teman semua. Proyek 1 kewirausahaan sangat penting bagi kelangsungan hidup. Nah, tadi sudah ya, di mana kita mengetiknya tadi. Kemudian kearifan lokal karena belum ya, berarti belum. Karena nanti untuk rapot proyek ini setahun sekali pun boleh dibagikan. Nah, ini untuk keterangannya. Nah, ini untuk kewirausahaan ini sudah ada nilainya ya, AMB, BSH, SP. Berarti tadi yang kearifan lokal ini sudah masuknya proyek 2 ya. Ini berarti sudah ada yang menilai. Ini kalau saya hapus, berarti nanti hilang pastinya. Ini saya hapus dulu biar teman-teman nggak bingung. Nah ini, kita fokus di proyek 1 dulu. Nah kita ke sini. Nah ini, maka kearifan lokal kosong masih nggih, karena kita baru 1 proyek. Gitu nggih. Nah ini sudah. Untuk wali kelasnya sudah, gitu nggih. Kemudian kewirausahaan, nah ini penilaiannya sudah muncul, ini checklistnya ya. Kerjasamanya belum berkembang untuk si Sarada ini, kemudian komunikasi untuk mencapai tujuannya sudah mulai berkembang ya, berkembang sesuai harapan dan seterusnya. Ini sudah terisi semua. Kemudian, nah ini catatan prosesnya tadi yang terakhir ya. Ini Sarada aktif melibatkan diri dengan memberikan usulan tentang cara-cara dan sebagainya. Ya, kemudian untuk kearifan lokal masih kosong karena kita nggak ngisi ya, karena belum ya. Nah ini sudah ya. Untuk wali kelasnya sudah, kepala sekolahnya juga sudah. Nah, ini sudah lengkap semua ya. Nah, inilah proses dari awal hingga akhir untuk mengisi rapot project profil penguatan pelajar Pancasila. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Selamat siang sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.